Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita, sahabat kecil. Pertemanan yang mengatasnamakan sahabat, padahal tidak. Kali ini kita sudah kedatangan bintang tamu dari podcaster Spotify. Sebuah kebanggaan buat kami nih, karena sekarang nih kita satu frame sama idola aku, Bang. Oke, di tengah kita kali ini sudah kedatangan bintang tamu dari podcaster Spotify yang mana mereka apa namanya? Pengalaman. Ya. Apa itu pengalaman nanti kita akan dengar sama-sama, nanti dijelaskan sama mereka. Siapa yang bisa jelasin ya? Kita kenalan dulu ya. Ya, kenalan aja dulu. Tak kenal mah kata sayang, Bang. Oke, makanya kita kenalan supaya bisa saling sayang. So, abang mau disayang? Udah ada yang sayang sih sebenarnya. Tapi kalau mau nyayang lagi nggak apa-apa. Oke, kita kenalan dulu sama bintang tamu kita. Dari sini ya. Ya, halo sahabat kecil. Ya, sahabat kecil. Aku Sabila Diputra. Kalau siang dipanggil Putra, kalau malam dipanggil Bila. Tunggu bentar ya. Sebelum lanjut, ini nih senior saya, itu saya sangat idolakan dia. Pemain basket nih sama 5 tahun semuanya. Sabila Putra. Okay. Legenda ngomong legenda gitu. Ya. Tapi emang iya loh. Ilham, ya sumpah aku memang ngefans, memang secara personal emang ngefans saya sama Ilham dulu, Bang. Iya. Jadi sumpah, jadi pakai friend. Jadi sumpah. Iya. Kalau Fat kenapa? Aku enggak pernah sedikit pun enggak nonton WKN Family kalau tanding. Selalu nonton WKN Brothers. Oke, next lanjut. Halo sahabat kecil, aku Anin dia. Panggilnya Anin ya. Anin. Bukan dia ya? Bukan. Ini yang cabi sahabat saya. Halo sahabat Ilham. Sahabat kecil. Sahabat besar. Halo sahabat kecil, saya temannya Ilham. Saya adalah salah satu fansnya Ilham dulu ya. Ilham tuh dulu pencetak skor terbaik, Ya. pemain terbaik, nomor Ilham SR7 gitu. Apapun yang dipegang dia, bola kalau udah di kaki dia udah pasti jadi gitu. Subasa nih. Iya, Subasa. Bola adalah teman. Karena bola adalah temanku. Makanya aku sumpah ya, tanya sama yang ngerekam nih. Aku bilang aku mau ada di sahabat kecil, tapi yang wawancara harus Ilham dan Yusuf. Karena berada dalam satu frame dengan idola tuh sangat Suatu kebanggaan ya kan? Kebanggaan. Sebenarnya gini yang dibilang sama si Fuad tadi itu, setiap orang tuh ada masanya, setiap masa tuh ada orang. Kalau sekarang diharapkan udah enggak. Tahu kan? Udah hampir sama. Tapi kok emang sumpah, Ham. Aku tuh memang fans kali asli. Makasih, Nomor punggung aku tahu 7. Nomor punggung Ucu aku tahu 13. Ada 5 pemain favorit aku di SMA di Coba WKN dulu, Bang. Sebutkan. 1 Yoga Budi Pratama. Yoga Budi, bagi Yoga Budi, dengar nih, ada Aku fans tuh. Kaspul Asmi. Aduh, kemana iya kan? Kaspul Asmi. Kemana tuh manusia? Muhammad Fahrial. Fahrial Bunga. Fahrial mau dibilang Icuk Bunga ya. Yusuf Mustafa. Yang mana tuh? Ini dia. Sama dari SMP. Tapi kau harus tahu nanti cerita relationship aku sama Ucup. Boleh. Ya. Lebih lama sama dia atau sama kalian? Iya. Berarti Sama kita lihat ya. Lebih dia dulu ya. sama Ilham Saroni nomor 7. Iya. Nomor 7-nya itu anak pemain. Iya. Dan satu lagi sih sebenarnya. Siapa? Cuma karena bukan angkatan aku tapi enggak begitu fans. Jadi dia di bawah kita tapi umurnya lebih tua daripada kita. Siapa tuh kira-kira? Dorisha Putra Gun. Legend of Benar-benar legend lu. Ya. Tapi kalau ngomongin Nomor punggungnya apa aku masih ingat? berapa Dori? 8. Wih, VV kali ya. Selalu samping aku tuh. Tapi kalau ngomongin legend basket sama 51 ini benar-benar tidak terelakkan. Iya. Saya benar-benar suka sama dia kalau main. Dia aja nih. Man of 3 poinnya tuh, gawat. Kalau ini playmaker nih kalau di Playboy ini. Playmaker. Tapi Man of the Year nih, Ham. Oh, boleh. Kau harus lihat buku tahunan angkatannya Kak Putra. Ya. Jadi dia tuh menang, pokoknya di buku tahunan apa? Siswa terfavorit tahun itu.
Itu sebenarnya bukan karena ada yang milih, karena kami panitia buku tahunan. Jadi salah, kamu apa? Eksis, kamu apa? Terfavorit semua ada. Kita bagi rata aja sama panitia semuanya. Jadi panitia semua udah terkotak-kotak ya. Iya. Tapi di setiap ekskul itu selalu ada gitu. Voli ada, bola ada, basket ada. Sebenarnya sah-sah aja sih kalau kita talenta gitu. Iya, enggak apa-apa. Iya. Dan dia mempertanggungjawabkan semuanya di setiap ekskul. Mantap. Itu aja. Prestasi pun ada juga. Jujur aja waktu baru masuk SMA 5 kami itu memang benar-benar yang selalu dilihat tuh Putra selalu masuk ke kelas adik-adiknya, bimbing adik-adiknya. Iya. Highlightnya Bang Putra ya. Iya benar. Karena kan kalau olahraga kan sehat, bagus untuk fisik, tubuh dan lain-lain. Daripada main yang lain, main cewek misalnya. Karena boleh kan? Iya. Kan sakit perasaannya kan. Iya, kasihan. Ucup sih yang paling mengerti main cewek. Ya, Main cewek itu gimana? kalau aku tahu kali tuh, kalau masalah Ucup main cewek aku tahu kali gitu. Soalnya dia selain sekarang dulu playboy, sekarang udah jadi Sekarang playboy. udah. Oke, lanjut. Playboy lanjut. Sekarang udah tunangan, Am. Udah tunangan, nggak mungkin playboy lagi. Tapi kau harus tahu ceritaku sama Yusuf. Jadi dulu aku tuh pertama kali Yusuf ini malah nggak berteman langsung kayak kita orang biasa. Langsung mulai dulu ya. Oh, jadi udah gesekan dulu antara kalian berdua. Bertiju, kalau hampir bertiju ya. Nah, dia akhirnya jadi sahabat. Wah. Kayak berarti kalau untuk jadi sahabat tuh kita tuh harus bergesekan dulu. Iya. Untuk sahabat kan. Gitu. Tapi sahabat kecil nggak ada gesek-geseknya. Nggak suka Ada. gesek orang nih. Ada tapi yang kemarin yang katanya melarikan duit kan jadi. Itu sahabat besar. Sahabat besar. Ada yang melarikan. Kacau. Tapi kemarin ceritanya ada dapat sponsor tuh dilarikan sama sahabat kecil yang lain gitu. Nggak ada ya. Nggak ada ya, beda ya. Itu sahabat-sahabat yang lain. Sahabat yang lain. Kak kali memberkahi. Tapi nggak ada. Yaudah Cup, tanya aja seputar pengalaman tuh apa Cup? Kita pengen tahu, dan orang-orang juga pengen tahu apa tuh. Udah nanya ya, udah apa nanya lagi? Ya, Cup yang jawab lah. Kayak Suka ngelempar-lempar Iya, orang. kali. Tahu. kayak sebenarnya sih teman-teman banyak yang belum tahu nih di fans-fansnya sahabat kecil. Iya. Apa sih? Penonton setia. Penonton setianya apa? Penonton setianya Nama apa? penontonnya apa? Kalau kita kan pengalaman namanya SPP Oke. Kalau sahabat kecil apa panggilan untuk penontonnya? Penontonnya. Kalau kami pendengar. Penontonnya apa? Sobat kecil. Belum ada namanya. Oh, belum ada. Belum ada namanya. Mungkin ada nanti kalau ada apa ide panggilan untuk Socil panggilannya. nanti Sobat kecil. Iya. Nanti akan yang berhasil bikin namanya yang mantap dikasih hadiah langsung sama Ilham di Saroni. giveaway selanjutnya. Tapi kalau traktir kopi bisa lah tuh ya. Apalagi kalau di Cinos kan? Cinos Coffee Space. Kopinya parah, pecinta burung. Pecinta burung, geng. Pertama itu kan kita tahu nih kalau pengalaman nih mainnya di media Spotify, main podcast ya, podcast. Nah, sebelumnya apa sih itu pengalaman? Kan namanya keren nih, pengalaman. Nggak pakai e ya, sepengalaman. Iya, kenapa enggak Bukan pakai se? Nggak ada enggak? e-nya. Kemana e-nya Sepengalaman. kira-kira? Coba jelaskan Ad. Karena Fuad yang ngasih nama. Awalnya kemarin kita bingung juga nyari nama. Iya. Namanya yang bagus apa, terus yang dekat dengan kita tuh nggak tahu apa juga gitu. Dulu malah kepikiran namanya tuh podcast Dodang Deh gitu. Iya. Karena kita mau ngobrol pekan baru kan. Soalnya orang bukan baru identik sama dodang deh. Iya. Nggak ada do. Iya dang gitu kan. Deh gitu-gitu. Cuman kita mikir kan nggak menjual ya namanya gitu. Jadi kalau gimana kalau kita bikin yang sepengalaman kita aja. Kan kita konsepnya kan memang di pengalaman kita gitu. Jadi pengalaman kita apa ya bagusnya ya. Jadi akhirnya udah pengalaman podcast aja lah gitu. Singkat SPP. Iya, pengalaman podcast. Nah, SPP itu awalnya dari kan kita waktu itu pertama Season 1. season 1 tuh aku, Kak Putra sama Agara. Ya. Jadi kenapa SPP? Karena kita disatukan melalui SPP tuh.
Jadi semua dulu kan kita SMA 5 kan. Dulu kita pasti semua dari mau angkatan kelas 1, kelas 2, kelas 3 ngumpulnya pasti di ruang SPP, di ruang Bu Arni dulu. Ya, jadi yang mempersatukan kita tuh memang uang SPP kan. Ya iyalah. Iya kan? Ya betul juga SPP. Nah, itu aja sih sebenarnya. Dan Kalau ini kan SMA 5 semua ini kan. Dulu awalnya. Awalnya. Jadi dengan masuknya Anin kan SMA-nya SMA Muhammadiyah 1 ya. Nah, itu gimana sih? Ketemunya gimana? Tolong dijelaskan. Kalau aku masuknya sih di season 2 setelah melepas kepergian Banggara. Jadi di season 1 tuh kita bertiga, Fuad, aku, Anggara. Ya. Nah, jadi karena bingung kita mau ngobrol apa, tentang pengalaman apa, jadi kita ngobrol seputaran pengalaman tentang SMA 5. Nah, apapun lah kenangannya yang ada di SMA 5 kita ceritain. Nah, karena Anggara harus mencari kitab suci berkelana, mencari melatinya yang baru ya. Ada tuh di episode. Episodenya. Dia mencari melati yang baru. Jadi akhirnya kita ketemu Anin karena aku udah kenal lama sama Anin kebetulan. Jadi kita mau coba panjat sosial sama Anin karena Anin followernya sebanyak. Maka kita ajak dia untuk ikut Tolong podcast. nanti Anin dipromosikan sama Gampang. Bisa lah tembus 1 juta nih. Amin. Maka kita di season 2 kita ajak Anin untuk gabung di pengalaman podcast. Karena Anin juga sebelumnya bikin podcast tapi lebih ke puisi. Ini wanita galau nih. Harus ada pria-pria di luar sana ya. Wanita senja gitu. Waduh. Kalau ada pria-pria sana yang mau sama Anin, ada di sini nomornya. Jomblo masih jomblo. Masih jomblo. Itu Nanda jomblo. Syaratnya apa nih? Syaratnya Iya. laki-laki. Laki ya? Itu udah ada 2. Laki-laki dan nggak kasar. Waduh, penting. Tandanya pernah punya pengalaman. Nah, itu ya. Ada juga tuh di episode kita ya. Tapi nggak tayang. Tapi nggak tayang. Kesanan baru masuk pengalaman apa? Kesannya gimana? Kesannya pertama ya langsung akrab gitu kan, aku soalnya udah kenal sama Bang Putra, terus sama Bang Fuad langsung masuk gitu, soalnya orangnya very humble gitu. Ini pasti humble dari dulu udah humble. Ya, dari dulu lagi nih dari Terus ya udah mengalir gitu aja, jadinya enak cerita-cerita di pengalaman gitu. Seru mana Bang Fuad dari Bang Putra? Beda-beda dong serunya. Ini seru cerita tentang pengalaman hidup, kalau ini seru untuk cerita happy. Cerita untuk happy. Jadi pengalaman hidup Bang Putra ini banyak lah ya. Iya. Bukan main. Banyak. Seru-seru am. Rasa-rasa udah mau mati Kalau pengalaman cintanya gimana? Kalau menurut Anin ini gimana? Tahu nggak sih? Kayaknya kita kurang cerita tentang pengalaman cinta nggak sih Bang? Ada, cuman nggak mendalami gitu loh. bukan nak mendalami. Apa? Nak mau ditayangin. Coba next. ini mulai ya. Nah. Katanya Makan lah. minum. Jangan- Kok ngerokok ya Bang? Jangan lupa ngopi di Cinos ya. Ada Abang. Ini. Ya, yang ini jangan dikat ya. Enak. Yang ini masukin aja. Soalnya jangan apa? Itu dia yoga tadi tuh. Nah, itu yoga namanya. Yoga Budi Pratama Yoyoy. Anaknya Pak Budi. Nah, balik lagi ke topik. Nih, kan pengalaman podcast ya. Iya. Nah, kan lagi sekarang ini podcast lagi ramai di YouTube. Kenapa nggak memilih YouTube ngikutin tren? Benar tuh. Atau takut Kenapa? bersaing sama YouTube? Terlalu mainstream nggak? Kenapa lebih memilih di media Spotify yang lain-lainnya gitu? Bang. Jadi sebenarnya kenapa kita pilih podcast? Karena yang pertama kita pengen ngasih tahu ke orang-orang di Pekanbaru terutama bahwa belajarlah mendengarkan orang supaya bisa didengarkan. Sadila di Putra Swaperi 2020. Karena pun kalau mau ke YouTube sebenarnya kami nggak butuh duitnya. Karena kalau kami ke YouTube nanti kasihan sahabat kecilnya. Iya. Iya, kami butuh duit soalnya. Sebenarnya ribet aja sebenarnya YouTube tuh. Tapi kita pernah bikin video buat Kita ada kok video di YouTube. Cuman
kita waktu pre-productionnya ribet gitu. Lama prosesnya. Jadi banyak makan waktu buat persiapan buat kamera, buat lighting dan lain-lain segalanya. Kalau sahabat kecil enak kan punya tim. Kalau kita kan nggak punya tim karena kalau ngedit audio kan gampang. Tinggal tag terus audionya dibersihin noise dan segala macam tinggal upload. Tapi kalau YouTube kan mesti harus ada yang dipotong, suaranya harus ada yang diperbaiki dan lain-lain gitu kan. Harus ada yang layak tayang, ada yang nggak layak tayang kayak gitu. Lebih ribet ke tim ngeditnya sih kita yang belum punya. Kalau sahabat kecil kan sudah ada tim. Ini rame nih buat kalian biar tahu ya nih penonton sahabat kecil nih. Di subscribe. Jangan lupa di subscribe. Sama bingung mikirin pakai baju apa aja, Ham? Iya. Coba. Kami pakai kaos aja. Iya kan, kalau kalian kan keren jalan gitu. Kalau kita kan harus make up segala macam. Iya, ada yang mulanya ya. Bener. Bingung wardrobe apa? Harus ada yang nyiapin tuh gitu. Apa kali udah terkonsep kali. Makanya udahlah yang jalan yang gampang aja lah sebenarnya, yang bisa jalan. Langsung sekali tag. Langsung sekali tag, nggak pakai ngedit, langsung jalan. Misalnya kita kayak nyiapin ide apa gitu, langsung secara teknis ya. Kadang kita jarang nyiapin ide dari jauh-jauh hari gitu. Kadang pas lagi mau nge-tag kan? gitu ya, mau nge-tag baru kita mau bahas apa ini, udah jalan. Setidaknya nggak kosong lah ya gitu. Iya. Tag terus ya. Dan awalnya banget dulu. Ini pekan baru. Awalnya dulu kan cuman mengisi kekosongan buat masa pandemi kemarin gitu. Bisa nggak sih ngisi kekosongan hatiku ini? Bisa. Sama yang tetap muga tadi itu. Diadon ya. Ya. Oke, kali ini aku mau nanya nih. Kapan pertama kali terbentuknya ini? Kapan? Udah berapa lama terbentuknya pengalaman ini? Bulan Maret apa April gitu. Oh, 2020 ini. 2020 baru berapa bulan. Jadi kita terbentuk waktu mulai corona. Jadi kita nggak tahu, kegiatan kita rata-rata stop semua. Jadi kita coba ngobrol podcast, pengen bercuap-cuap lah, mengeluh cerita keadaan ataupun sharing pengalaman. Yang diangkat hanya seputar pengalaman atau yang lain? SMA 5 kan dulu awalnya. Dulu seputaran pengalaman waktu SMA 5. Karena kita rata-rata bertiga alumni SMA 5. Jadi di season 2 dengan hadirnya Anin bareng kita, jadi memang bikin nuansa baru lah. Karena awalnya kita bertiga cowok semua, hadirnya Anin ada sudut pandang dari cewek, ada warna baru. Karena memang kehadiran Anin di pengalaman ini bagus banget lah gitu. Dan juga kalau kita masih bahas SMA 5 kita bakalan Stuck di sana gitu. Anin juga nggak nyambung kok. Iya. Ini nyambung nanti kalau ada dulu mantan sama yang ini bisa Nggak ada. karena nggak ada tuh. Nggak, kalau untuk jadi playboy itu udah nggak zamannya lagi. Sekarang tuh kayak mana kita setia aja sama pasangan. Siap, Am. Itu lebih mantang. Oh, berarti Ilham dulu playboy ya? Nggak tahu ya. Ini playboy kan? Atau skip? apa itu mania ya. Tapi katanya dulu sahabat kecil nih mau ganti nama jadi sahabat apa tuh? Sahabat kelamin. Oh iya. Karena laki-laki semua. Nah, sekelamin sih. sekelamin. Ini kayak sepengalaman ya. Kok ikut dia? Sekelamin. Tapi kita ada segmen kalau misalnya ngundang-undang teman tuh jadi kan nggak mungkin sepengalaman kan, jadi kita bikinnya namanya seperkawanan. Perkawanan. Oh, gitu ya. Kalau kalian besok kan dengerin ya, orang ini ada di podcast ya. kita. Jangan lupa untuk sahabat penonton setia sahabat kecil. Nanti bakal ada sahabat kecil Di pengalaman podcast. Jangan lupa untuk selalu dengerin, Download Spotify, follow pengalaman podcast. ya. Udah. Dengerin semua episodenya. Keren. Pengen tahu Fuad tuh aslinya gimana, pengen tahu cara mendekati Anin tuh kayak mana caranya. Ini seru nih. Semua pasti bakal seru, harus kalian lihat tuh semua. Harus kalian download, harus kalian lihat semuanya. Harus kalian dengerin. Seru banget pasti. Ayo coba. Tantangan dan rintangannya. Apa nih? Di Spotify itu kan kalau untuk sekarang ini kan nggak se-booming podcast di YouTube, ya kan? Kan kalau podcast di YouTube kan kiblatnya Dedi udah besar kan. Nah, tantangan dan rintangan kalian
selama ini apa nih? Konsistensi sih Iya. yang paling berat kali itu Sama ide konsistensi sama ide sama yang dengerin juga naik turun kadang. Nggak stabil. Jadi memang yang jadi hambatan sih sebenarnya konsistensi, karena pendengar di podcast itu tidak sebanyak penonton di YouTube. Iya, sebenarnya konten kreator tuh sekarang lagi susahnya di ide-ide semuanya. Terbatas ide-ide konten kreator di YouTube dimanapun di media sosial kayak di Spotify juga gitu. Pasti stuck di ide banyak karena kendalanya di situ kebanyakan. Iya. Tapi seru sih karena kita ngejalaninnya bikin podcast ini memang ya apa adanya aja udah. Orang mau denger syukur alhamdulillah, orang nggak mau denger memang nggak ngerti pakai Spotify soalnya kita juga bikin podcast ini menurut keresahan masing-masing juga nggak sih. Apa yang kita alamin langsung kita share, kita ceritain udah. Nanti kalian bisa yang penonton setia kami, kalian bisa komen nanti apa sih yang harus kita diangkat oleh Spotify nanti yang harus disampaikan. Sorry. Apa yang bisa diangkat oleh pengalaman nanti untuk podcast mereka. Nanti bisa komen, kami nyampaikan mereka nanti bisa lihat. Bisa. Siap. Komen aja. Sama tujuan awal kami aja dulu yang Episode pertama itu minimal yang dengar 20 baru lanjut episode kedua malahan. Udah dengar 20 dulu baru. Iya. 20 pendengar, baru kami lanjut. Kalau nggak sampai 20 pendengar di episode 1, kami nggak lanjut bikin podcast. Kami jualan hand sanitizer. Iya, emang ya. tapi tembus kan Alhamdulillah tembus. Kalau Alhamdulillah. 20 aja rasa aku tembus nih. Pasti selalu ada ikhtiar sebelum tawakal. Intinya tuh kalau kita Pak Putra juga bilang semua itu niat dulu. Kalau niatnya tulus pasti dimudahkan semuanya. Dan akhirnya lebih kan 20 lebih dari target mereka lah. Sebenarnya target 20 tuh bercanda aja sih. Yang mungkin lah nggak ada. Kita pasti siapa sih yang kenal mereka? Anjing. Ayolah, followers mereka banyak semua. Di Pekanbaru kalau mungkin setengah masyarakat Pekanbaru kenal mereka. Waduh. Lebih sih. Iya, Sering main. Ini terkenal. Ini terkenal banget nih orang, sumpah ini terkenal banget nih. Legend ngomong legend. Sudah siapa lagi ini? Kalau Hanim sih baru tahu, cuman nanti kalau di follow nanti tolong di follow back ya. Siap. Tapi aku mau nanya, rasa jadi bintang di lapangan bola tuh apa gitu? Mau tanyakan nih bang, terkait tentang krusial. Waduh. berat bahasanya Jangan jadi bucin yang bego. Asal kalian tahu nih, ini aku bilang ya sekarang nih ya.